Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Yustika Putra. Saya dan rekan saya Faisal Amir, kami dari kelompok 12 Praktikum Sistem Tertanam akan mempresentasikan modul 8 dari Praktikum Sistem Tertanam. Yang akan menjelaskan adalah pertama-tama Faisal Amir. Jadi silahkan Faisal Amir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pada praktikum ini kita diminta untuk membuat sebuah pembacaan temperatur kemudian ditransmisikan ke aktuator berupa motor gitu ya. Ya, jadi kita langsung ke penjelasan programnya saja. Jadi pada bagian awal ini adalah library yang kita gunakan, library yang kita gunakan untuk program ini. Yang akan kami highlight adalah untuk I2C, IIC atau I2C ini untuk program I2C untuk pada inisialisasinya. Kemudian LM75 adalah untuk sensornya, sensor temperaturnya. Oh ya, I2C ini untuk pada komunikasinya ya. Kemudian selanjutnya adalah pendeklarasian global variabel. Yang kita gunakan ada beberapa variabel bertipe float, ada tegangan, dan motor underscore speed. Kemudian unsigned integer, ada ADC data. Kemudian integer, ada temperatur. Kemudian ada karakter, ada teks 1, teks 2, dan teks 3. Sepertinya itu untuk variabel yang kita gunakan. Selanjutnya adalah define ADC vref type ini. Perintahnya adalah untuk menentukan tegangan referensi yang kita gunakan, yaitu AVCC. Kemudian ya ini bagian tegangan referensi ini nantinya akan dipakai di ATMUX-nya. Oke, kemudian selanjutnya adalah fungsi konversi ADC. Yang fungsinya adalah fungsi read ADC ini berinput ADC underscore input, yang mana dia bertipe unsigned karakter, yang hasilnya nanti akan di return pada ADCW dengan tipe unsigned integer. Kemudian lanjut ke bagian void. Beberapa ini adalah pinout yang kita gunakan. Jadi ini untuk inisialisasi port yang kita gunakan. Yang pertama adalah port B. Port B ini diisi dengan 01100000. Ini untuk setting OC1A dan OC1B untuk output PWM-nya. Kemudian port selanjutnya yang digunakan adalah port C, adalah untuk LCD. Kemudian port D yang kita gunakan, port D ini kita isi dengan 0000000. Nah, ini adalah untuk input SCL dan SDA-nya. Kemudian port F. Inisialisasi port F ini kami isi dengan 0000000 untuk input ADC 0-nya. Oh ya, saya tadi lupa menjelaskan untuk yang port B ya. Coba naik dikit. Ya, ini untuk output PWM-nya. Udah sih, udah tadi udah. Port B udah ya. Sepertinya sudah untuk pin inisialisasi portnya. Selanjutnya adalah ke bagian ya ini untuk setting setting PWM-nya. Ya, setting PWM yang dipakai ini disetting dengan mode PWM top 1 ICR1. Kemudian dia memiliki periodenya adalah 25 milisecond. Yaitu pada OC1A dan OC1B. Oke, lanjut. Nah, ini ATMUX. Ini ADC. Ini untuk inisialisasi ADC-nya.
Artbox ini adalah untuk penentuan referensi, tegangan referensinya. Kemudian ADC SRA ini diisi dengan 1 0 0 0 0 1 0 1. Yang mana yang pertama adalah ADEN, ini adalah untuk set enable ADC-nya. Kemudian tiga bit terakhir itu adalah diisi dengan 101, yang mana dia berisi untuk prescaler 32 bit. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini untuk inisialisasi I2C-nya, yang mana dia yang digunakan adalah port D dengan SDA. SDA berada pada bit 0, SDA-nya SDA-nya di bit 1 dan SDA-nya di bit 0. Dan selanjutnya ini adalah untuk inisialisasi sensor LM75. Kemudian inisialisasi LCD dan dilanjutkan ke while true. Nah, di sini adalah untuk fungsi pertama adalah untuk pembacaan temperatur dari LM75 ini ya. Nah, ini mana nih? Yang mana dia LM75_temperatur ini adalah fungsi dari library I2C-nya, yang mana dia diisikan nilainya ke variabel temp, kemudian diisikan ke teks 1 melalui sprintf, dan dicetak di LCD baris 0. Kemudian data ADC-nya, hasil pembacaan ADC datanya diisikan ke variabel ADC_data. Kemudian ini untuk dilakukan untuk pencarian nilai tegangannya adalah dengan dikalikan dengan 5 dan dibagi 1024. Ini untuk mengkonversi nilai digitalnya ke nilai untuk bisa ditampilkan di LCD-nya nanti dengan tipe string nantinya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk motor speed tegangan ya. Untuk motor speed ini dia dikali dengan 22,6 karena pada motor speed ini dia kecepatan maksimumnya adalah 113 yang kemudian kita bagi dengan nilai maksimum tegangannya yaitu 5. Dan itu adalah nilai maksimal dari motor speed-nya ini. Baik, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Arif. Silakan. Ya, terima kasih Faisal Amir. Di sini saya melanjutkan program di bawah ini adalah program kondisi keadaan motor dan juga tampilan LCD-nya. Nah, di sini kondisi pertama adalah jika temperatur yang terbaca dari sensor LM75 itu positif atau lebih besar dari 0, maka sprint yang ditampilkan pada LCD baris 1 adalah motor 1 spasi, lalu ditampilkan kecepatan motornya, kecepatan motor satunya. Lalu di sini OCR1A diisi dengan kecepatan motor dikali dengan 137,71. Jadi di sini 137,71 adalah faktor pengalinya. Ini adalah gain fungsi transfer dari kecepatan motor ke pin PWM-nya. Jadi jika OCR1A diisi dengan nilai ini, maka pin OC1 akan memberikan output PWM sehingga motor 1 akan berputar dengan kecepatan yang sama dengan motor speed-nya. Sedangkan OCR1B diisi 0 karena memang motor 2 tidak menyala pada keadaan temperatur lebih besar dari 0. Selanjutnya, kondisi kedua, jika temperaturnya negatif, maka string yang ditampilkan pada LCD baris 1 adalah motor 2 spasi nilai kecepatan motornya dalam RPM. Nah, di sini OCR1A diisi dengan 0, sedangkan OCR1B diisi dengan motor speed dikali 137,71. Nah, OCR1A-nya diisi dengan 0 supaya motor satunya tidak menyala, mati, karena memang motor 1 hanya menyala saat temperaturnya positif, dan OCR1B-nya diisi dengan nilai ini supaya OC1B memberikan output PWM yang memutar motor 2 dengan kecepatan sama dengan motor speed. Seperti itu.
Nah, kondisi terakhir, ini kita gunakan else statement. Nah, ini akan aktif ketika temperaturnya itu sama dengan 0. Nah, di sini string yang akan ditampilkan ke LCD baris 1 adalah motor off, lalu OCR1A dan OCR1B diisi dengan 0 supaya motor 1 dan motor 2 mati. Langsung saja ke Proteusnya. Nah, di sini kami sudah menyalakan simulasi dari tadi supaya bisa langsung kelihatan. Di sini kami mengatur temperaturnya 31 dan ditampilkan 31 juga. Nah, ini karena temperaturnya itu lebih besar dari 0 atau temperaturnya positif, maka yang menyala adalah motor 1. Nah, kecepatan motor 1 diatur dengan potensiometer ini tegangannya yang akan diambil oleh pin ADC 0. Nah, di sini ditampilkan sesuai dengan tegangannya kecepatan motor seharusnya 64,6 rpm. Nah, ini bisa kita lihat di sini motor 1 memiliki kecepatan yang sama. Nah, bagaimana kalau kita naikkan sedikit kecepatan motornya, maka dia akan naik ke 73,5 rpm. Nah, ini bisa kita lihat sendiri, motornya akan naik. Nah, ini responnya memang agak sedikit lambat. Sambil menunggu, kalau kita temperatur yang kita naikkan, ini akan sesuai temperatur pembacaan dari LM75 dengan si temperatur yang ditampilkan pada LCD ini. Nah, di sini bisa kita lihat tandanya ini negatif. Kenapa? Karena motornya ini berputar berlawanan jarum jam atau counter clockwise. Nah, ini dikarenakan spesifikasi yang diberikan kepada kami adalah motornya pin OC1A-nya ini diletakkan di sebelah kanan motor dan di sebelah kirinya ground. Maka ketika diberikan output PWM, motornya baik motor 1 maupun motor 2 akan mengalami putaran berlawanan arah jarum jam. Makanya dia kecepatan motor yang ditampilkan di sini nilainya negatif. Ya, ketika sudah mencapai 73,5, dia akan nilai kecepatan motornya seharusnya akan tetap di nilai ini, tidak berubah karena memang sudah pulse width modulation-nya sudah diatur oleh OC1A supaya kecepatan motornya tetap di 73,5 rpm. Dan bagaimana kalau si temperaturnya ini negatif? Oke, ini saya ubah dulu ke 0 dulu. Di mana ini kecepatan motor akan mati. Bisa kita lihat di sini motornya kecepatannya berkurang karena memang OC1A sudah tidak mengeluarkan output apa-apa lagi. Baik. Nah, ini misalnya kita berikan negatif, maka motor 2 akan mulai menyala. Nah, ini keadaan stabilnya seharusnya kecepatan motornya adalah 22,7 rpm sesuai dengan pembacaan tegangan pada potensiometer.
Oh ya, di sini bisa dilihat potensiometer yang kita gunakan, tegangan maksimumnya kita ambil dari pin AVCC yang terhubung dengan pin RF. Di sini kami menggunakan AVCC dengan voltage reference 5 volt. Nah, karena hal ini tadi konversi dari nilai digital pembacaan ADC dengan nilai tegangannya adalah nilai digital dikali 5 dibagi dengan 1024. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini motor sudah mencapai nilai stabil dan seharusnya kecepatan motor akan tetap di 22,7, tidak berubah seperti itu. Nah, ini pembacaannya sudah sesuai. Dan jika kembali dinolkan, maka motor seharusnya akan mati. Ya, ini tampilan yang diberikan seperti ini. Ya, kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.